Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at SNDZC, yang mana di channel ini kalian akan menemukan informasi seputar serial drama Turki Kuruluş Osman. Dan di video kali ini SNDZC akan mengulas serial Turki Kuruluş Osman untuk episode selanjutnya, yang mana pada akhir episode yang lalu Balgay dan Mongol telah menawarkan Osman posisi Sanjak Bey yang sekarang dipegang oleh Alisar Bey. Osman menolak tawaran Balgay dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menjadi anak anjing yang diikat untuk bangsa Mongol. Balgay memberitahu Osman bahwa dia juga ingin menaklukkan Konstantinopel. Osman menjawab bahwa dia tidak akan sujud di hadapannya. Dia mengatakan kepadanya, hari saya mematuhi Mongol akan menjadi hari tidak ada orang Turki yang tersisa di bumi ini. Di sisi lain, di halaman Kastil Hisar, Bamsi Bey dan Alven ditahan dengan ujung tombak. Sementara Gunduz dan Dundar Bey diseret melalui halaman kastil setelah ditawan di desa Kai oleh perampok Mongol. Balgay memerintahkan orang-orang Mongol untuk pergi ke Bazar Baru dan membawanya kembali Syekh Edebali dan melenyapkan semua darisnya. Perintah ini didengar oleh Osman dan membuatnya kesal. Bala Hatun yang berada di Bazar Baru bersama ayahnya dan dia tidak mungkin berada di dalam bahaya. Untungnya Osman bisa kabur dari Balgay. Dia kemudian melepaskan pasukan terbaiknya. Mereka pun berhasil melarikan diri. Prioritas mereka adalah bergegas ke Bazar Baru untuk menyelamatkan Syekh Edebali dan Bala Hatun. Sementara itu Gunduz dan Dundar Bey sedang disiksa oleh Balgay. Dia menghukum mereka karena Osman melarikan diri dan tidak mau menerima tawarannya. Pada akhirnya Dundar Bey setuju untuk mematuhi Balgay untuk menyelamatkan hidupnya. Balgay memberitahu Dundar Bey bahwa dia harus membuktikan kepatuhannya dengan membawa Osman kepadanya. Kemudian mereka pun dibebaskan. Meskipun Bala Hatun memperingatkan Syekh Edebali bahwa orang-orang Mongol akan datang, dia tetap tidak akan meninggalkan bazar. Jika dia memiliki, dia mungkin telah melewatkan pembantaian rakyatnya oleh Mongol. Tapi ternyata Mongol mengelilingi Syekh Edebali dan Bala Hatun siap untuk melenyapkan mereka. Tetapi mereka diselamatkan oleh Osman dan pasukan terbaiknya. Banyak orang Mongol terbunuh dan banyak daris tidak akan melihat hari lain. Sementara itu Konul Alp dalam mencoba menyelamatkan Syekh Edebali, dirinya ditangkap. Osman dan Syekh Edebali membawa Bala Hatun dan melarikan diri ke sebuah gua di perbukitan. Di sisi lain, di Kastil Kulusaisar, Sofia membuat Pangeran Salvador digantung di penjara bawah tanah. Sementara dia menyiksanya dengan mencabut kuku jarinya. Dia berada dalam keadaan yang sangat buruk. Untuk keluar dari situasi tersebut, Pangeran Salvador memberitahu Sofia bahwa Osman mengirimnya untuk ditangkap, sehingga dia dapat bertindak sebagai mata-mata dan menyampaikan informasi kembali kepadanya. Sementara itu, Konur Alp juga disiksa oleh bangsa Mongol. Osman tidak mungkin meninggalkan Konur Alp di tangan Mongol dan tidak akan lama sebelum Osman datang membantunya. Osman mendapatkan kabar bahwa Nezmetin adalah mata-mata Tuan Yanis di Bazar Baru. Alizar Bey marah karena Osman dan Syekh Edebali berhasil lolos dari cengkraman Mongol. Dia naik ke Kastil Hisar untuk mengunjungi Balgay. Alizar Bey berjanji untuk membantunya membawa jarahan Mongol untuk Balgay dan memperkenalkannya ke Sofia. Sofia yang paling jahat dari semua orang non-muslim. Sementara itu, seorang penjaga Mongol membawa pesan untuk Alisar Bey dari Osman. Pesannya adalah tubuh seorang mata-mata Nezmetin untuk Alisar Bey dan Sofia. Alisar Bey tahu bahwa Osman tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan darahnya. Balgay juga tidak senang Alisar Bey telah menempatkan Mongol dalam posisi yang buruk sehubungan dengan Osman. Dia benar-benar ingin Osman sujud di hadapannya dan berada di sisinya.
Sekarang akan ada perang. Balgai bersumpah bahwa begitu dia memiliki Osman, dia akan mengambil kepala Alisar Bey. Gundus dan Dundar Bey kembali tanpa cedera ke desa Kayi. Batur Bey meninggalkan desa dalam misi untuk mencoba melenyapkan Balgai. Dundar Bey diberitahu oleh istrinya untuk memberikan Osman kepada bangsa Mongol. Balgai memasuki kastil Kulucaisar dan membawa peti harta karun 100 Sofia. Kejahatan bertemu dengan kejahatan. Dia membawakannya kepala Nesmetin di peti harta karun. Master Yanis melihat penonton antara Sofia dan Balgai dari panel tersembunyi. Sofia memberitahu Balgai bahwa Syekh Edebali adalah musuhnya sama seperti musuhnya. Balgai memintanya untuk menjadi kekasihnya Sofia. Sofia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan menjadi gundinya jika dia menaklukkan Konstantinopel. Sofia mencium tangannya dan membungkukkan lututnya dalam kepatuhan pada dominasinya dengan janji aliansi masa depan dengannya sebagai ratunya. Bala Hatun dikirim ke suku Kayi untuk dengan membawa kabar tentang bagaimana Kayi selamat dari serangan Mongol. Selcan Hatun memberitahukan Bala bahwasanya Dundar Bey telah berjanji untuk membawa Osman ke Mongol dalam waktu 3 hari atau Mongol akan membakar semua pengembara Kayi. Gonca yang merupakan seorang pelayan Bala di dalam perjalanan kembali ke Osman untuk menyampaikan berita sementara Bala tinggal bersama dengan Selcan Hatun. Dundar Bey mengadakan pertemuan dewan untuk membahas kehadiran Mongol di tanah mereka, sehingga mereka diberitahu bahwa bangsa Mongol menginginkan Osman. Mereka berdiri bersama dan memerintahkan Dundar Bey untuk memberikan Osman kepada mereka. Dundar Bey memberitahu mereka untuk menunggu sampai Osman yang sangat berani muncul, maka mereka akan menangkapnya. Master Yanis yakin dia tahu cara Balgai menjerat Osman dan Syekh Edebali. Dia membuat jalannya sendiri untuk berdialog bersama dengan Balgai. Keduanya memutuskan untuk bergabung, tetapi Balgai memperingatkan Yanis bahwa jika dia mengkhianatinya, dia akan melenyapkannya dan putrinya. Sementara itu, Osman dan pasukan terbaiknya menjalankan misi menyelamatkan Konur Alp. Dari dalam kastil, ini adalah misi yang berbahaya dan ketika dia akhirnya tiba di tujuannya, dia menemukan bahwa orang-orang Mongol sedang menunggunya dan mereka terjebak dalam jebakan. Osman berhasil melarikan diri tetapi pasukannya ditahan sebagai tawanan. Batur Bey tidak seperti ayahnya yang mencoba melenyapkan Balgai tetapi gagal. Dia menyerah pada pedang Balgai. Osman berjalan kembali ke gua tempat Syekh Edebali bersembunyi dengan aman. Gonca telah kembali dari desa Kayi dan mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Mongol sedang menunggunya untuk menyerahkan diri. Osman merasa kalah. Semua desa telah diserbu dan semua bey telah dilenyapkan atau ditawan. Dia sekarang bahkan tidak memiliki pasukan untuk mendukungnya. Syekh Edebali mendorong Osman untuk bertahan dan menemukan cara untuk menghancurkan bangsa Mongol dan menyelamatkan rakyatnya. Osman memberi Gonca perintah untuk dibawa kembali ke Selcan Hatun. Pada tahap ini kita tidak tahu apakah perintah itu, tetapi kita akan menemukannya di dalam episode selanjutnya. Kembali lagi ke alur cerita, Balgai dan bangsa Mongol menuju desa Kayi. Mereka bersama dengan tawanannya. Mereka berharap untuk mengeluarkan Osman. Mereka menyerang pasukan Osman bersama dengan Batur Bey dan menggunakannya sebagai kuda kereta, sementara Balgai mencambuk mereka dari belakang. Dengan setiap cambuk-cambuk para tawanan, lebih keras kepala dalam tekad mereka untuk mengalahkan bangsa Mongol. Mereka diseret dengan memalukan ke hadapan Kayi dan saat mereka menyeret tubuh mereka yang terluka dan babak belur melalui kerumunan. Mereka mengangkat suara, mereka pun memberitahukan untuk berani dan tidak tunduk pada tawanan mereka. Tidak terlalu jauh, Bamsi Bey melihat saudara-saudaranya diseret melalui desa. Dia malu ketika dia melihat Dundar Bey takut pada orang Mongol, alih-alih mengambil keberanian untuk melawan mereka.
Osman duduk di hutan dan mengingat bagaimana dia bersumpah kepada Siddiq yang merupakan Pangeran Salvador untuk diam dan memintanya untuk mengkhianatinya pada hari mereka menyerbu ruang harta Sofia dan mencuri emasnya. Itu telah dirahasiakan dari pasukannya dan mereka masih percaya bahwa dia mengkhianati mereka. Osman telah menetapkan tugas Pangeran Salvador, tetapi dia tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, karena dia belum mendengar kabar darinya sejak hari itu. Osman menjadi sadar bahwa seseorang mengawasinya dari hutan. Dia dibuat tidak sadarkan diri oleh seorang Turki yang berpakaian gelap yang memberitahu tubuhnya yang tidak sadar bahwa harimau akhirnya tiba. Osman, begitu katanya. Sementara itu di dalam tenda di dalam pengembara, Selcan Hatun dan Bala Hatun membuat racun untuk dikirim ke pasukan Mongol yang merampok mereka. Ketika Selcan Hatun membawa Bamsi Bey ke dalam tenda untuk melihat apa yang mereka lakukan, dia diberitahu bahwa inilah yang Osman perintahkan untuk mereka lakukan. Dia menunjukkan kepadanya sebotol racun paling mematikan yang bisa Anda bayangkan. Orang-orang Mongol memasuki tenda Dundar Bey dan dengan dominasi mereka membawa ketakutan baru saat pisau ditancapkan di Batur Bey. Balgai dihadapkan dengan Selcan Hatun dan bersumpah jika mereka tidak melayani dia. Dia pun memotong Batur Bey di depan ibu dan ayahnya. Sedikit orang Mongol tahu bahwa Selcan Hatun akan berperang sendiri dengan racun yang dia tuangkan ke dalam minuman mereka. Osman terbangun untuk menemukan dirinya berbaring di tempat tidur di dalam kamar tipe masjid. Dia dibawa ke sebuah ruangan di mana para tawanannya menunggu kehadirannya. Saat dia membuka pintu, dia dihadapkan oleh sekelompok pria Turki yang bijaksana dan duduk dan siap untuk konferensi dan jelas menunggunya. Penculiknya ramah, mereka mengatakan kepadanya bahwasanya mereka datang untuk membantunya dan mereka berasal dari suku-suku di seluruh negeri. Untuk menunjukkan kepada Osman bahwa mereka dapat dipercaya, mereka memberinya belati ayahnya yang langsung dikenalinya. Osman diberitahu bahwa kakeknya dan ayahnya sebelum dia milik kelompok bergengsi Turki. Dia sekarang dipersilahkan untuk bergabung dengan mereka dan bersama mereka memiliki kemampuan untuk melawan bangsa Mongol dan menyelamatkan rakyatnya. Mereka memberinya sebuah kotak yang mereka katakan memiliki kekuatan untuk menghentikan orang-orang Mongol. Dia membuka kotak itu dan melihat ke dalam. Pada tahap ini kita tidak tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut, namun akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Sementara itu makanan dan minuman disiapkan untuk Balgai di tenda Dundar Bey. Dia mulai minum dari cangkir yang diberikan kepadanya oleh Selcan Hatun dan kemudian dia berhenti dan memberikan cangkir itu padanya untuk diminum terlebih dahulu. Ketika dia enggan untuk minum, dia memaksa mulutnya terbuka dan memaksanya untuk minum. Adegan terakhir, Osman berpacu melalui pedesaan dengan kecepatan penuh. Dia telah membuka kotak yang diberikan oleh para ayah tua kepadanya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, tetapi itu pastilah sesuatu yang telah memotivasi Osman untuk mengalahkan bangsa Mongol. Dia telah memperbarui harapan dan kekuatan dan membawa belati ayahnya, sebuah tanda bahwa dia akan menang atas bangsa Mongol. Baiklah sahabat SNDZZ, terima kasih atas perhatian Anda dalam video kami kali ini. Dan bagaimana menurut Anda? Komen di bawah ini. Selain itu juga jangan lupa untuk selalu saksikan serial Kurulus Osman di Net TV. Sebelum pamit, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. SNDZZ pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.